United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Dilepas Manchester United, Sergio Reguilon juga tidak diinginkan Tottenham Hotspur. Sergio Reguilon jadi pemain yang tidak diinginkan setelah bakal dilepas Manchester United. Dia juga tidak akan dipertahankan oleh Tottenham Hotspur. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano menyatakan Reguilon bakal kembali dilepas Tottenham Hotspur pada bursa transfer Januari. Manajer Ange Postecoglou tidak membutuhkannya karena sudah memiliki Destiny Udogie dan juga Ben Davies untuk mengisi posisi bek kiri. Sergio Reguilon tidak bertahan di Tottenham Hotspur. Kesepakatan peminjaman baru kemungkinan hadir di pasar pemain musim dingin ini, tulis dari Fabrizio Romano. Sebelumnya dikabarkan Manchester United mengakhiri kesepakatan peminjaman lebih cepat terkait Reguilon. Pemain asal Spanyol itu ingin tampil reguler dan Setan Merah tidak bisa menjamin. Dia tiba di Old Trafford pada bursa transfer musim panas 2023. Dia didatangkan menyusul cederanya dua bek kiri Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Luke Shaw saat ini sudah merumput lagi, sementara Tyrell Malacia diperkirakan akan pulih bulan ini. Manajer United Erik ten Hag juga kerap menurunkan Diego Dalot sebagai bek kiri. Nego transfer Jadon Sancho dari Manchester United ke Dortmund masuk ke tahap penting. Negosiasi transfer Jadon Sancho dari Manchester United ke Borussia Dortmund dikabarkan sudah masuk ke tahap penting. Fabrizio Romano mengklaim bahwa kesepakatan tersebut sekarang lebih dari konkret dan sang pemain secara aktif mendorong untuk bergabung sesegera mungkin. Sancho gagal bersinar di Manchester United sejak dibeli dari Dortmund pada tahun 2021 lalu. Dia kesulitan menunjukkan alasan mengapa dia dibeli dengan sangat mahal. Jadon Sancho sudah dikaitkan dengan sejumlah klub, mulai dari klub Eropa sampai Arab Saudi. Salah satu klub yang disebut mengincarnya adalah Borussia Dortmund, dan ternyata Dortmund memang serius ingin memulangkan Jadon Sancho. Dortmund bahkan dikabarkan sudah meminta izin kepada Manchester United untuk memulangkan Sancho ke Bundesliga. Di sisi lain, pemain sayap timnas Inggris itu juga melaporkan siap cabut dari Old Trafford. Dia siap kembali ke Dortmund. Opsi itu dirasa akan sangat pas bagi Sancho untuk menemukan kembali performa terbaiknya. Pihak Borussia Dortmund pun dikabarkan telah menggelar negosiasi dengan manajemen Manchester United. Kubu United disebut hanya siap meminjamkan Jadon Sancho dengan status pinjaman saja ke Dortmund. Dortmund juga disebut setuju saja dengan syarat itu, tetapi mereka harus membahas soal biaya peminjaman Sancho plus gajinya yang cukup besar. Kini ada kabar baru terkait nego transfer Sancho tersebut. Menurut Fabrizio Romano, negosiasi antara Dortmund dan Manchester United sudah mencapai tahap penting. Laporan itu menyebutkan bahwa Dortmund ingin United membayar sebagian gaji Sancho. Klub Jerman itu juga siap membayar biaya peminjaman winger 23 tahun tersebut. Kesepakatan Jadon Sancho sudah mencapai tahap penting. Sancho menginginkan Borussia Dortmund dan klub Jerman ingin kesepakatan segera terwujud. Pembicaraan sedang berlangsung. Manchester United sekarang terbuka untuk menerima pinjaman, tetapi mereka harus membayar sebagian dari gaji Sancho. Borussia Dortmund harus membayar biaya peminjaman, tulis dari Fabrizio Romano. Bagi Sancho, dia mungkin akan mengesampingkan prospek meraih trofi dan sebaliknya akan memprioritaskan menghidupkan kembali performa produktif yang dia tunjukkan di Jerman selama 4 tahun di dalam klub itu. Dia mencetak 12 gol dan 6 assist dalam karirnya di United dari 82 pertandingan, tetapi mencatatkan 50 gol dan 64 assist yang mengesankan dalam 137 penampilan dengan seragam hitam kuning yang terkenal itu. Manchester United telah memulai pembicaraan untuk memperpanjang kontrak bintang senilai 50 juta pound sterling. Awal kedatangan Erik ten Hag, banyak yang menganggap bahwa Wan-Bissaka tidak akan mendapatkan tempat di dalam tim utama. Namun sang pemain mampu membuktikan bahwa dia dapat beradaptasi dengan gaya permainan sang pelatih. Kini dengan situasi kontraknya yang akan hampir habis, dia mampu memberikan kejutan. Alih-alih memicu perpanjangan 1 tahun kontrak Aaron Wan-Bissaka, Manchester United justru malah melakukan negosiasi dengannya soal kontrak baru. HTC Football telah melaporkan bahwa United tertarik untuk menawarkan kontrak baru kepada mantan bek Crystal Palace itu di dalam klub Manchester United. Posisi bek kanan di Old Trafford tengah menjadi perdebatan karena Diego Dalot dan Aaron Wan-Bissaka sama-sama berebut tempat untuk bermain di starting 11. Sumber mengungkapkan bahwa klub senang dengan kemajuan Wan-Bissaka dan mereka ingin memperpanjang masa tinggalnya di dalam klub. Pemain Inggris itu memiliki awal yang buruk musim lalu.
Tetapi Erik ten Hag membawanya kembali ke starting line up di babak kedua dan mantan bek kanan Crystal Palace itu tampil luar biasa. Pembicaraan sedang berlangsung antara klub dan juga pemain. Manchester United ingin menawarinya kontrak yang lebih panjang, namun dengan menawarinya gaji yang lebih rendah dari penghasilannya saat ini. Kubu Wan Bissaka senang dengan tawaran tersebut dan mereka berminat untuk menerimanya. Setan Merah telah melihat beberapa opsi di posisi bek kanan dengan bek kanan Bayer Leverkusen Jeremy Frimpong, bek kanan Inter Milan Denzel Dumfries, dan bek Girona Arno Martinez yang diyakini telah diminati Manchester United. Pihak klub kini merasa opsi paling masuk akal adalah mempertahankan Wan Bissaka bersama dengan Diego Dalot di dalam klub. Bek kanan asal Portugal itu baru-baru ini menandatangani kontrak baru juga. Selain Wan Bissaka, HTC Football juga mengabarkan bahwa Setan Merah sedang bernegosiasi dengan Hannibal Besbri untuk mengontraknya dengan kontrak jangka panjang. Carlo Ancelotti memberikan pembaruan tentang transfer utama Manchester United. Real Madrid tidak akan melakukan pendekatan formal untuk Rafael Varane bulan ini, meskipun banyak laporan yang menyebutkan bahwa pemain Prancis itu bisa kembali ke mantan klubnya tersebut. Raksasa Spanyol itu terpaksa mengatasi absennya trio Thibaut Courtois, Eder Militao, dan juga David Alaba yang absen, yang semuanya menderita kemunduran jangka panjang karena cedera ligamen anterior. Keluarnya Alaba terjadi pada pertengahan bulan Desember, dan mengingat dekatnya jendela transfer Januari menimbulkan spekulasi bahwa Madrid akan mendapatkan bala bantuan sesegera mungkin di bursa transfer Januari. Di tengah berkurangnya waktu bermain dan berkurangnya peran Rafael Varane di Old Trafford dalam beberapa bulan terakhir, dia dianggap sebagai target potensial bagi Carlo Ancelotti dan juga Real Madrid. Namun sang pelatih kini telah mengeluarkan pernyataan pasti bahwa Real Madrid tidak akan merekrut bek tengah musim dingin ini dengan mengatakan melalui persnya baru-baru ini, "Saat ini kami tidak mempertimbangkan untuk merekrut bek tengah lainnya. Kami kekurangan pemain penting, tetapi kami punya dua pemain lain yang kami yakini, Nacho Fernandes dan Anthony Rudiger, dan juga dua lainnya yang bisa bermain di sana. Jadi saat ini kami tidak mempertimbangkan penandatanganan baru. Saya akan mengulanginya sendiri. Ya, kami tidak akan menandatanganinya," ungkap Carlo Ancelotti. Rafael Varane yang berusia 30 tahun akhir-akhir ini tampil lebih banyak karena cedera yang dialami oleh Harry Maguire dan Victor Lindelof. Pemenang Liga Champions 4 kali itu telah bermitra dengan sesama pemain veteran seperti Jonny Evans dalam periode yang penuh gejolak bagi Manchester United. Meskipun masih harus dilihat apakah dia akan mempertahankan tempatnya di starting 11 ketika pemain yang absen saat ini kembali bermain. Kontraknya sendiri akan berakhir pada akhir musim ini, dan United memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya selama 1 tahun itu, yang berarti dia bebas untuk berbicara dengan klub asing mulai sekarang mengenai potensi kepindahannya di musim panas.